Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka sudah tentu memiliki latar belakang penghuni yang sangat beragam. Hanya untuk mengurai asal-usul penduduk satu pulau saja, seringkali tidak mampu mengungkap secara tuntas karena keterbatasan data sejarah. Ambil saja salah satu suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa. Suku ini tersebar hampir di semua pulau di Indonesia. Namun, untuk menelusuri asal-usulnya bukanlah perkara gampang. Ada banyak pendapat dan teori tentang asal-usulnya. Dalam catatan-catatan kitab Hindu kuno, seperti dikutip dari Kapten R.P. Suyono dalam Dunia Mistik Orang Jawa, dikisahkan bahwa pada 450 sebelum Masehi hingga 78 Masehi, nenek moyang suku Jawa dari Coromandel mulai berdatangan. Pada masa itu, Jawa masih diliputi hutan belantara dan dikenal dengan nama Nusa Kendang. Daerah itu berhasil dikunjungi oleh orang-orang dari kerajaan Astina atau Kling. Coromandel atas perintah raja mereka yang bernama Arjuna. Diperkirakan mereka mendarat pertama kali di daerah Banten. Namun, mereka tidak mampu bertahan lama mendiami dataran Jawa karena ganasnya gangguan makhluk-makhluk berbentuk aneh. Ada beberapa jenis makhluk aneh, antara lain diberi nama Gandrawa, atau dalam bahasa Sanskerta Gandrava, atau bisa disebut dengan genderuwo. Makhluk aneh lainnya adalah tak-takan, cicet, bahung, dan banaspati. Selain serbuan makhluk aneh itu, mereka juga dimangsa oleh binatang-binatang buas. Akibatnya, banyak dari mereka yang tewas, dan yang selamat memutuskan kembali ke negeri asalnya. Sekitar 500 tahun berikutnya, penguasa kerajaan Kling yang bernama Brahmaniwati kembali mencoba menaklukkan Pulau Jawa. Kapal-kapal penuh dengan penduduk desa dibawa ikut serta. Kedatangan mereka kali ini berhasil membabat hutan Jawa. Para genderuwo atau genderuwo dan kawan-kawannya sudah tidak mengganggu, sehingga mereka pun mampu membangun desa hingga wilayah pedalaman. Mereka dan keturunannya inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Dan dari keturunan mereka ini pula diduga menjadi cikal bakal suku Sunda dan hingga kini mendominasi wilayah provinsi di Jawa Barat. Selain dari kitab Hindu kuno, kisah tentang para pendatang atau nenek moyang orang Jawa juga dapat diketahui dari literatur kuno lainnya, seperti Babat Tanah Jawa dan Serat Kuno Keraton Malang. Namun pada prinsipnya, semua mengatakan hal yang sama, bahwa pada masa awal didatangi Pulau Jawa masih berupa hutan belantara dan dihuni oleh makhluk-makhluk aneh serta binatang buas. Menurut pemaparan Sriwantala Ahmad dalam Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa, untuk mengetahui asal-usul orang Jawa harus banyak mempertimbangkan beberapa sumber. Sumber-sumber itu antara lain hasil kajian para arkeolog, penelitian sejarawan, literatur kuno tentang Jawa seperti Babat Tanah Jawa, Serat Kuno Keraton Malang, surat-surat kuno dari India, Cina, bahkan boleh juga menengok catatan kuno suku Maya tentang bangsa Atlantis dan Lemuria. Menurut arkeolog, 1 juta tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa diperkirakan sudah dihuni. Hanya saja, peradaban manusia kala itu masih sangat primitif dan bisa disebut sebagai manusia purba. Penemuan-penemuan fosil manusia purba di Lembah Bengawan Solo oleh von Koenigswald, Yusen Dubois, dan arkeolog lain membuktikan
bahwa DNA manusia purba seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens memiliki struktur DNA yang mirip dengan DNA orang Jawa, tentunya di masa sekarang. Manusia purba berjenis Homo erectus di Dusun Trinil, Kawu, Kedung Ngalar, Ngawi, Jawa Timur. Oleh Eugene Dubois memperkuat teori itu. Padahal mereka memperkirakan hidup pada 700 tahun sebelum Masehi. Hanya saja, jenis manusia purba ini bisa dikatakan masih menyerupai kera berjalan tegak. Artinya, peradabannya masih sangat jauh dengan manusia modern. Dan yang jadi pertanyaan, apakah mereka kemudian berevolusi menjadi manusia modern? Atau apakah mereka kemudian punah? Mereka inilah yang disebut makhluk aneh, tatkala nenek moyang dari Coromandel datang ke Jawa Barat. Sebagian arkeolog berpendapat bahwa mayoritas manusia purba ini mengalami kepunahan ketika Gunung Lawu Purba, Gunung Kelut, Gunung Krakatau Purba, Gunung Merapi Purba, dan yang lainnya di Pulau Jawa meletus secara bersamaan. Kalaupun ada yang selamat dari letusan-letusan itu, diperkirakan mereka kemudian berhadapan dengan para pendatang dari negeri lain. Benturan budaya pun terjadi, atau bisa pula mengalami proses asimilasi melalui perkawinan. Ketika manusia mampu membuat tulisan, babak baru dimulai. Dari catatan-catatan berupa aksara kuno itulah, para sejarawan mampu merangkai kisah masa lampau yang mendekati kebenaran. Hanya saja, era ini, Pulau Jawa sudah dihuni oleh beragam manusia, baik dari penghuni yang lebih lama maupun para pendatang. Semua berbaur dalam arti yang sesungguhnya. Sekitar 3000 sebelum Masehi, orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok Dataran, Yunan atau Funan dari Cina Selatan, Kasih di India Selatan, orang dari dinasti Kusana dari India, orang Siam dari Thailand, orang Turki, orang Arab, serta Campa berdatangan secara bergelombang ke Pulau Jawa ini. Gelombang awal kedatangan itu dikenal juga sebagai zaman Proto-Melayu. Selanjutnya, disusul kedatangan berikutnya yang dikenal sebagai gelombang Deutero-Melayu. Semua pendatang itu membawa peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan penduduk Pulau Jawa yang lebih dulu menghuni. Dari mereka inilah kemudian mulai dikenal teknik pelayaran, ladang, sawah, dan sistem kampung. Dan tatkala mereka berbaur dan saling kawin-mengawin, akan sangat sulit untuk bisa membedakan kemurnian darah. Niscaya tidak bisa lagi menelusuri mana yang murni berasal dari Turki, dari Cina, India, dan Arab. Dengan demikian, semua orang di Pulau Jawa masa kini, entah bersuku Jawa, Sunda, Baduy, Tenger, maupun suku Jawa lainnya, sebaiknya sadar bahwa dalam tubuh bisa jadi ada campuran darah Cina, India, Siam, Arab, maupun Turki.